Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum tahun ajaran 2022-2023 izin mempresentasikan judul ikhtisar kami yang berjudul Hukum Keluarga. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rida Putrawalia, Saya Uli Veronica Sagala, saya Desri Natiana Maharani. Bagian pertama dalam hukum keluarga membahas mengenai keturunan. Dalam pasal 250 KUH Perdata menjelaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Apabila telah dilahirkan seorang anak dalam waktu 10 bulan setelah pernikahan orang tuanya dihapuskan, maka anak itu merupakan anak tidak sah. Tetapi apabila telah dilahirkan seorang anak sebelum melewati waktu 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya dilangsungkan, maka seorang ayah dapat menentang keabsahan anak tersebut. Seorang ayah juga dapat menentang keabsahan seorang anak dengan sebab bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki selain dirinya dan kelahiran anak tersebut juga disembunyikan. Dalam pembuktian seorang anak diperlukan surat kelahiran yang dapat dibuktikan keabsahannya atau bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan seperti anak dengan orang tuanya. Yang kedua ada kekuasaan orang tua. Dalam pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya. Sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan tersebut. Menjadi orang tua menyebabkan ia memperoleh kekuasaan kepada anaknya, yang berlangsung semenjak kelahiran anak atau semenjak disahkannya anak apabila anak tersebut merupakan anak angkat dan selesai saat anak tersebut sudah dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan serta saat telah dihapus perkawinan orang tuanya. Orang tua memiliki hak untuk menggunakan hasil akan harta anaknya dengan kewajiban untuk menjaga dan mengurus harta tersebut. Dalam pengecualian, harta tersebut didapatkan sendiri oleh anak dari hasil ia bekerja. Lalu ada perwalian. Dalam kekuasaan perwalian, ia dibatasi oleh pasal 393 Buherlik Wetboek yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Yang dimaksud dengan perwalian itu ialah pengurusan mengenai harta milik anak yang belum dewasa sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Kewajiban seorang wali hanya bisa diberikan pada satu orang saja dan selesai saat anak tersebut sudah tidak di bawah umur atau keberadaannya sudah tidak ada lagi di dunia. Orang tidak boleh menjadi wali apabila ia memiliki gangguan ingatan, belum cukup umur, dihapusnya kekuasaan sebagai orang tua atau wali, dan ia yang ditempatkan di bawah pengampuan. Bagian keempat dalam hukum keluarga membahas mengenai pendewasaan. Dalam pasal perkawinan terhadap orang yang telah melakukan pendewasaan masih berlaku pasal 35 dan 37 Buherlik Wetboek mengenai perihal pemberian izin, yaitu ia masih juga harus mendapat izin dari orang tuanya atau dari hakim. Dalam hal izin orang tua itu dapat diganti dengan perizinan hakim. Aturan mengenai pendewasaan ini merupakan suatu penjelasan mengenai seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau dalam berbagai keadaan ia mempunyai kedudukan yang sama halnya dengan seseorang yang sudah dewasa. Permintaan untuk disamakan dengan orang dewasa bisa dimintakan oleh ia yang telah berumur 20 tahun dengan mencantumkan surat kelahiran atau bukti lain yang membenarkan bahwa ia telah berusia 20 tahun. Sedangkan permintaan pendewasaan yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan bisa diserahkan kepada ia yang telah berusia 18 tahun. Yang kelima ada pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Kalaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, dalam pengampuan setiap anggota keluarga berhak untuk memintakan pengampuan bagi seorang dewasa yang memiliki gangguan ingatan tersebut. Sedangkan bagi orang yang mengorbankan harta miliknya hanya dapat dimintakan oleh anggota keluarga terdekat saja. Permohonan menempatkan seseorang di bawah pengampuan diserahkan ke pengadilan negeri dengan menjelaskan uraian mengenai kejadian yang membenarkan atas adanya sebab untuk menempatkan orang tersebut di bawah pengawasan, disertai saksi dan bukti. Lalu pada bagian terakhir dalam hukum keluarga yaitu ada orang yang hilang. Dalam pasal 463 KUH Perdata terkait orang hilang, maka apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya serta tidak memberikan konfirmasi kepada orang-orang terkait untuk mengurus kepentingannya, sedangkan terhadap kepentingan tersebut tidak dapat diwakili, maka atas permintaan dari ahli waris maupun dari permintaan jaksa, hakim dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus kepentingan seseorang yang telah pergi tersebut dengan waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Apabila seseorang yang pergi dari tempat tinggalnya memerintahkan seseorang agar mewakili dirinya dalam mengurus kepentingannya,
maka dalam proses di pengadilan, perkara tersebut dapat ditunggu 10 tahun saat diterimanya kabar terakhir dari orang yang meninggalkan tempat tinggalnya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.